Ya, dan langsung saja Putri dan juga pemirsa kita ke informasi yang pertama, yakni sebuah mobil pengangkut alat berat menabrak tembok gerbang sekolah pesantren di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Peristiwa itu membuat seorang bocah berusia 5 tahun tewas tertimpa reruntuhan beton. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik sebuah truk pengangkut alat berat menabrak tembok pintu gerbang Pondok Pesantren Baitul Arkom di Kelurahan Polinggona, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Saat kejadian, ada dua anak berjalan hendak melewati gerbang. Satu di antaranya, usia 5 tahun, tewas tertimpa reruntuhan gerbang. Peristiwa itu terjadi Sabtu lalu saat sebuah truk hendak masuk ke lingkungan pesantren. Namun saat melewati gerbang, supir tak memperhitungkan muatan yang terlalu tinggi hingga menyangkut dan merobohkan beton gerbang. Dan saya saksikan Pak, di situ ada anak. Nah, anak itu mungkin lagi ingin melihat mobil membawa alat berat. Nah, tapi setelah itu saya lihat sudah tidak ada. Ternyata pas saya konfirmasi terus keliling, saya lihat di situ ternyata anak sudah tergencet. Sebenarnya pengemudi ini bukan pengemudi asal dari kendaraan. Jadi sebenarnya dari orang tuanya, kemudian orang tuanya menyuruh si anak ini untuk mengendarai mobil tersebut. Sehingga mungkin ada kelalaian bagi pengemudi di situ bahwa pengemudi tersebut tidak dapat memperhitungkan muatan kendaraan. Pasca kejadian itu, supir truk langsung ditahan di Polres Kolaka untuk menjalani pemeriksaan. Supir diketahui tidak memiliki surat izin mengemudi, polisi telah menyita truk dan muatannya sebagai barang bukti. Dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, Erdika Mukdir, Raja Pudin, TV One mengabarkan. Ya, untuk mengetahui kronologi kejadian sudah bergabung bersama kami Apep Hasanuddin, saksi mata yang juga pengurus pondok pesantren. Selamat siang, Assalamualaikum Mas Apep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Apep, bisa diceritakan Anda saksi mata kejadian tersebut, bagaimana awal mulanya sehingga truk bisa menabrak pesantren? Oh iya, waktu kejadian kebetulan saya berada di mobil pick up bersama teman. Kemudian mobil tersebut, mobil pengangkut staff, itu dia biasanya kalau kita masuk di bagian pesantren, itu mobil pengangkut itu eskavator biasanya berhenti di gerbang. Tetapi kami perhatikan mobil itu terus melaju. Dan saya perhatikan juga pada saat itu ada dua anak yang mungkin kebiasaan di kita di sini ini, kalau ada mobil besar dia biasa melihat dan biasa meminta om toilet begitu. Nah, kebetulan naas saat itu mobil tersebut langsung melaju saja. Nah, sehingga disitulah kemudian menabrak pintu gerbang pondok dan runtuh. Dan di situ saya perhatikan anak dari dua itu, saya perhatikan yang satu dia loncat menghindar, tetapi kayaknya yang satu ini saya perhatikan tidak ada. Maka saya cari di sekelilingnya. Ternyata setelah saya cari di sekelilingnya, saya lihat sudah tergencet reruntuhan tersebut, sehingga di situ tidak sempat tertolong karena memang sudah meninggal dunia. Begitu. Baik, Pak Apep, biasanya mobil truk tersebut melewati ke jalan itu atau seperti apa? Ya, kalau seandainya masuk ke lingkungan pondok ini, biasanya mobil yang pengangkut alat-alat berat itu berhenti terlebih dahulu. Berhenti, kemudian diturunkan alat berat. Itu. Tapi pada kemarin itu dia tidak berhenti. Malahan kita juga sempat memberikan klakson, tetapi tidak berhenti juga. Begitu. Oke,
Pak Apep, tapi emang truk ini adalah pesanan ataupun juga orderan begitu dari pihak pesantren atau bagaimana infonya? Bukan, jadi ini truk ini, pengangkut ini adalah pesanan dari desa sebelah. Jadi melewati jalanan pondok pesantren. Jadi itu yang kami dengar dari warga. Oke, Pak Apep, kalau boleh tahu, korban ini anak pesantren di sana atau seperti apa, Pak? Ya, jadi anak ini dia itu adalah anak pembina di sini, ustadz di sini. Kemudian lingkungan pesantren ini memang biasa main anak-anak di sekitarnya, gitu. Nah, mungkin ini anak-anak ini kan baru umur kecil dia, sehingga dia tidak tahu perhitungan ataupun bagaimana ataupun apa, karena biasanya juga kalau ada truk atau dan sebagainya mereka seperti anak-anak yang lainnya, jadi meminta contohnya om tolong dan sebagainya, tetapi saat itu memang kecelakaan terjadi begitu. Baik, Pak Apep, untuk kerusakan gerbang begitu ataupun juga insiden ini siapa yang bertanggung jawab, Pak Apep? Ya, kebetulan kemarin itu ada somasi kemudian dari pihak yang membawa tronton, kemudian eskavator, mereka siap bertanggung jawab. Baik, Pak Apep, terima kasih banyak sudah bercerita di Apa Kabar Indonesia Siang mengenai hal tersebut dan semoga kejadian ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Terima kasih, Pak Apep.